Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam ibadah virtual kali ini. Dan kesempatan ini kita akan merenungkan perkataan Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saya berikan judul renungan kali ini tentang berkat bagi yang percaya meskipun tidak melihat. Haleluya. Bapak Ibu, dari perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini tidak mudah untuk bisa diterima begitu saja oleh seorang yang bernama Thomas, yaitu murid Tuhan Yesus Kristus, yang dimana dia memiliki latar belakang model orang skeptis, ya, orang yang tidak mudah percaya. Memang tidak ada salahnya Bapak Ibu ketika kita mendengar berita untuk kita konsumsi pribadi atau kita bagikan kepada orang lain. Perlu adanya bukti, ya, perlu digali informasi sedemikian rupa, ya, seakurat mungkin, sevalid mungkin, ya, fakta di lapangan sebenarnya kebenarannya bagaimana, itu memang perlu Bapak Ibu. Namun hal ini tidak bisa kita terapkan di dalam yang namanya sebuah hubungan kita dengan Allah. Karena hubungan manusia dengan Allah ini bukan hubungan akal budi, bukan hubungan hikmat manusia, melainkan hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah adalah sebuah hubungan iman yang artinya percaya saja. Karena di dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-17, "Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan Allah di bawah matahari." Artinya apa Bapak Ibu? Ayat ini menjelaskan kepada semua manusia, ketika kita mau membangun hubungan dengan Allah, kalau menggunakan akal budi hikmat manusia sia, karena tidak akan dapat pernah menyelami pekerjaan Allah yang jauh lebih sempurna dari manusia. Oleh sebab itu, dalam hal kehidupan kita sehari-hari memang kita perlu yang namanya bukti baru kita percaya. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Allah, minta maaf, sebatas akal budi hikmat manusia tidak bisa berlaku Bapak Ibu, ya. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas di dalam Matius 22 ayat 37. "Karena itu kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Artinya apa? Ada 3 unsur untuk kita membangun sebuah hubungan manusia dengan Allah. Melibatkan adanya hati, melibatkan adanya jiwa kita, melibatkan akal budi manusia. Tapi kalau kita mendominasi hidup kita hanya dengan akal budi, kepintaran, kecerdasan untuk mengenal Allah, maka sia-sia. Apalagi kalau orang-orang Kristen model seperti Thomas ini yang mengandalkan minta buktinya dulu, minta tandanya dulu baru percaya sama Tuhan. Ini akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak akan pernah melihat keajaiban, kuasa-kuasa ilahi terjadi di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ternyata Tuhan Yesus memberikan upah reward kepada orang-orang Kristen yang memiliki level di sini, ya, imannya tidak melihat namun percaya. Banyak orang-orang Kristen yang percaya setelah melihat bukti, melihat tanda. Nah, Tuhan Yesus tidak memberikan apresiasi. Justru Tuhan Yesus akan menjaga jarak pada orang-orang Kristen seperti Thomas ini Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar merenungkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak melihat tandanya, tidak melihat tanda-tandanya, buktinya, tetapi mereka percaya. Itu adalah orang-orang Kristen di atas rata-rata. Dan Tuhan Yesus memberkati orang-orang Kristen seperti ini, memberikan reward, yaitu rewardnya apa? Berbahagialah. Dan orang-orang Kristen yang di atas rata-rata ini adalah saya dan saudara. Amin.
Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu dalam keadaan kondisi pandemi corona ini. Mari tingkatkan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa melihat terlebih dahulu bukti kasih pertolongannya yang nyata. Tetaplah percaya Bapak Ibu bahwa saat ini kondisi seperti ini kita percaya Tuhan Yesus masih aktif bekerja. Amin. Kenapa kita harus menjalin hubungan dengan Allah sesuai dengan iman kita, meminta iman kita, bukan dengan akal budi kita saja Bapak Ibu. Karena kita percaya dalam firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu iman. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Luar biasa saudara, bahwa semua yang bisa kita lihat dengan mata kita saat ini Bapak Ibu, semuanya dijadikan hanya melalui perkataan Allah saja. Semuanya tidak ada menjadi ada oleh perkataannya saja. Ini luar biasa. Ini perkataan Allah itu penuh dengan kuasa. Saya lanjutkan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ternyata dengan iman inilah segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada bisa menjadi ada. Oleh sebab itu, kalau Yesus memberikan reward hadiah orang yang bisa melihat, percaya melihat tanpa melihat sebelumnya, ini luar biasa. Makanya Tuhan Yesus nggak salah dikasihkan aplaus, wah luar biasa. Diberikan kata-kata berbahagialah. Karena orang-orang seperti ini luar biasa imannya. Dan sekarang sudah dinanti-nantikan dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Apakah umat Tuhan, orang-orang Kristen masih percaya enggak, yang memiliki iman bahwa Tuhan Yesus masih bekerja aktif sampai hari ini. Dalam kondisi-kondisi yang sulit ini, dalam kondisi-kondisi yang jauh dari harapan kita sebelumnya. Pak, bubar sudah Pak rencananya. Bukan seperti ini rencananya. Tahun kemarin saya sudah membuat sebuah planning. Rencana bukan seperti ini, tapi sudah hancur kayak gini. Saya mau katakan, mau tetap percaya enggak dengan keadaan yang sudah hancur, yang sudah rusak seperti ini? Masih percaya enggak Tuhan bisa mengembalikannya? Tuhan masih bisa memulihkannya? Apakah Bapak Ibu masih percaya? Kalau Bapak Ibu masih percaya, itu luar biasa. Firman Tuhan berlaku, berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, biarlah kiranya segala sesuatu yang sudah hancur rusak ini akan lebih disempurnakan lagi di dalam rencana Allah. Amin. Mari kita sebagai manusia melihat sekarang ini tidak ada apa-apa, tapi dengan iman kita percaya perkataan Tuhan Yesus, maka semuanya akan diadakan, semuanya akan nyata. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak ada ini dulunya, yang ada ini dulunya diciptakan dari sesuatu yang tidak ada oleh perkataan firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat ini seandainya kita melihat kondisi beras di rumah, kondisi keuangan di rumah tidak ada, dan kita membutuhkannya itu, sekarang gak ada Tuhan, aku percaya Tuhan akan sediakan itu. Wow, luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang perkataan kita penuh dengan kuasa Bapak Ibu. Dan percayalah, orang-orang Kristen yang seperti ini itu akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Namun Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan orang-orang yang seperti ini, mari kita akan melihat ayatnya selanjutnya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Orang-orang Kristen harus membangun iman dasarnya dari segala sesuatu yang tidak dilihat oleh secara jasmani Bapak Ibu. Orang-orang Kristen sekarang harus melangkah dengan iman. Sesuatu yang tidak ada itu menjadi dasar. Kalau dunia, orang-orang dunia meletakkan dasarnya dari segala sesuatu yang ada, yang kelihatan.
Tetapi melalui perkataan firman Tuhan Yesus Kristus, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita letakkan di dalam nama Yesus hari ini segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tentunya nanti kita akan menuai sesuatu yang kelihatan. Amin. Inilah iman itu Bapak Ibu. Kalau segala sesuatunya ada, kelihatan, ya itu bukan namanya iman Bapak Ibu. Iman adalah segala sesuatu yang belum ada, yang ada dasarnya terlebih dahulu. Oleh sebab itu mari saat ini kita berdoa. Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan, doakan dengan iman. Itu belum kita terima, tapi yakinlah Bapak Ibu sudah menerimanya. Amin. Dengan iman, kenapa orang Kristen harus berjalan dengan iman? Karena iman itu mengalahkan akal budi kita. Iman akan mengalahkan kecerdasan manusia. Iman akan mengalahkan hikmat manusia. Iman akan mengalahkan kekuatan manusia. Iman akan mengalahkan kekayaan dunia. Dengan iman kita percaya Yesus adalah anak Allah. Namun dunia melihat dengan akal budi, hikmat manusia yang terjadi apa? Tidak mungkin Yesus anak Allah, masa Allah diperanakan. Tapi dengan iman kita percaya Yesus adalah anak Allah. Amin. Dunia melihatnya dengan hikmat manusia, tidak mungkin. Masa si Allah punya anak? Masa Yesus adalah Tuhan? Sekali lagi, dengan iman kita mengalahkan dunia Bapak Ibu. Dengan iman kita percaya setiap dosa-dosa manusia sudah ditebus dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan hikmat manusia, mana mungkin dosa manusia satu orang bisa menghapus seluruh dosa manusia? Mana mungkin? Sekali lagi, dengan iman kita percaya semua dosa manusia dulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dosanya manusia ini masih bisa ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Masih berlaku Bapak Ibu. Tapi dengan hikmat manusia tidak mungkin. Dengan iman kita memperoleh anugerah keselamatan secara gratis, sebagai anugerah kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Tapi dengan hikmat manusia, dengan kepintaran manusia menolak itu, tidak mungkin manusia bisa masuk surga karena perbuatan baik, karena usaha manusia. Tapi firman Tuhan berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau jerih kerja keras kita, bukan karena kebaikan perbuatan kita, semuanya karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu orang Kristen mulai hari ini, mari kita kembalikan lagi. Kita boleh memiliki iman tanpa harus melihat buktinya terlebih dahulu. Kita harus memiliki iman bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan sekarang ini, wabah corona ini, yang seakan-akan semakin hari terus bertambah kasusnya. Minggu lalu sampai 8.000 kasus. Terus bertambah, aku tetap percaya meskipun aku tidak melihat tangan Tuhan nyata kelihatan, tapi Tuhan tetap berperan aktif, bekerja sampai hari ini. Itu adalah iman. Amin Bapak Ibu. Percayalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang memiliki level iman seperti ini, dia akan menerima berkat. Berbahagialah. Nah, berkatnya apa itu Bapak Ibu? Mari kita lihat ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, haleluya. Ternyata ada berkat besar sedang menanti orang-orang yang hidup di dalam pengharapan penuh kepada Tuhan. Percaya tanpa melihat bukti dan tandanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Syaratnya di sini adalah kita harus percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Percaya 100% pada perkataan firman Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada sekarang ini, yang dulunya tidak ada.
Dan ini masih berlaku sampai hari ini, sampai jam sekarang ini. Perkataan Tuhan yang tidak kelihatan bisa menjadi sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita raba, yang bisa kita nikmati. Syaratnya, jangan ragu-ragu, percaya 100%, 100% saudara. Ya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Allah sediakan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu akan timbul di dalam hati manusia. Dan Tuhan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan utama hidup kita, Bapak Ibu. Ini ada janji berkat Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah mereka yang percaya, yang tidak melihat tandanya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang yang hidup di dalam iman seperti ini pada masa perjanjian lama. Ada Bapak Abraham, ya, yang dia percaya perkataan Allah, melangkah saja disuruh pergi dari negerinya ke negeri asing, dan hanya dikasih pesan bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dari keturunanmu akan lahir bangsa-bangsa yang besar, raja-raja besar. Dia melangkah saja dan terbukti, Bapak Ibu, luar biasa, sampai akhirnya Bapak Abraham mendapatkan julukan Bapak orang beriman. Ada juga Musa, orang yang gagap secara manusia, dia minder, tidak pintar ngomong. Tetapi kembali lagi Allah berfirman kepada dia, asal percaya, aku akan mengutus engkau melepaskan umatku dari masa perbudakan di Mesir. Secara manusia, Bapak Ibu, tidak mungkin. Tetapi kembali lagi, yang mengutus aku adalah Allah yang hidup. Dan dia melangkah, segala keterbatasannya itu ditinggalkan, dan Tuhan melengkapi Musa. Dan akhirnya Musa dipakai dan menjadi berkat. Bangsa umat Allah dibebaskan melalui kepemimpinannya. Ada Yusuf, Bapak Ibu, ya, Yusuf seorang anak yang mendapatkan bully, yang selalu dihina, yang dijahatin sama keluarga saudaranya, dijual, dimasukkan sumur, kemudian dijual. Tapi yang terjadi apa? Karena anak ini percaya pada rancangan Allah yang belum kelihatan, bahwa dia akan menerima visi, menerima mimpi daripada Allah, dia akan menjadi orang yang hebat. Ia percaya saja meskipun prosesnya begitu panjang, prosesnya begitu jauh, seakan-akan bertabrakan dengan mimpinya, tapi dia tetap percaya, aku pasti akan menjadi orang yang hebat. Dan terbukti dia menjadi orang hebat di negeri asing, dan akhirnya bisa menyelamatkan kaum keluarganya dan bangsanya, itu Yusuf. Dan yang terakhir, ada orang-orang yang luar biasa punya iman, ya, tanpa melihat tanda terlebih dahulu, yaitu Daud. Daud ada seorang gembala, ya, mungkin dalam kondisi, ya, masa sekarang ini, Bapak Ibu, mungkin diabaikan, ya, tidak masuk level. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai orang-orang yang biasa, yang dipandang hina oleh dunia. Asal kita mau berserah percaya kepada Allah yang luar biasa, menjadikan hidup kita menjadi luar biasa. Daud seorang gembala domba ayahnya, dan Tuhan memakai dia menjadi seorang raja kedua setelah Raja Saul di Israel, Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang berangkat daripada iman, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang belum dipegang, tapi percaya kepada Allahnya. Kita saat ini juga punya Allah yang sama. Allah yang mereka sembah sama dengan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Percayalah bahwa kuasanya pada masa itu masih bekerja sampai hari ini. Keadaan kita saat ini tidak membatasi untuk kita memiliki iman yang kuat, tetap menjadi orang-orang yang tidak melihat, tetapi kita punya iman yang kuat. Amin. Kondisi saat ini mungkin keadaannya, Pak, stok beras menipis, gula, kopi, dan sebagainya menipis, keuangan menipis. Tetapi bisa enggak kita hanya berseru pada Tuhan setelah kita melakukan segala usaha kita dan mentok hasilnya seperti itu? Bisa enggak kita berserah, Tuhan Yesus, aku berserah padamu. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan. Beras yang mungkin tinggal segenggam akan terus ada, tidak sampai kelaparan keluarga kami, tidak akan sampai kehabisan gula, kopi, dan sebagainya. Uang kami pun juga akan terus ada, karena aku bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Miliki iman, milikilah percaya bahwa kuasa Allah bekerja sampai hari ini.
Mari kita bangun segala satunya dari sesuatu yang tidak kelihatan. Dengan iman, itu akan menjadi ada. Amin. Ketika kita diberkati, ketika kita dipulihkan, pesan firman Tuhan, jangan lupa memberkati yang lain. Amin. Karena saya percaya sebentar lagi Bapak Ibu akan diberkati Tuhan ketika kita hidup tanpa melihat, tapi kita punya iman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam keadaan seperti ini, saling mendoakan satu dengan yang lain, tetap bersukacita, damai sejahtera, berbahagia daripada Allah menyertai kita semuanya. Shalom.